Diajak ketemuan, assalamualaikum, ketemuan nih, pergi nggak? Ingat deh, ingat dulu zaman dia jatuh cinta pertama kali. Ada usahanya, ada geraknya. Mulai dari angkat telepon, mulai dari apa? Nyisiin uang supaya nanti bisa ketemu sama pacar. Betul? Nabung buat nanti kawin, betul? Setelah kawin didodol orang. Gak apa-apa. Jalannya hidup itu kita gak pernah tahu. Tapi kalau sudah pakai Al-Quran, insya Allah. Bukannya gak mudah menjalani apa yang saya lalui. Berat itu. Makanya kalau hari ini pun saya berbagi, cuma satu. Ibu-ibu gak usah ngalamin yang saya alami. Dia dekat sama Allah. Jangan sampai akhirnya Allah paksa harus ngalamin hal-hal yang seperti saya alami. Baru akhirnya ibu-ibu mencari Allah. Atau orang banyak mencari Allah tapi tidak menemukan Allah. Orang banyak menemukan Allah tapi tidak mencintai Allah. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum. Yang artinya apabila engkau mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sifatnya pertama, enggak pernah dengar. Sifat Nabi Muhammad itu enggak marah. Mau dihina, enggak marah. Mau direndahkan, enggak marah. Dan ayat ini datang kepada saya ketika saya dihina oleh nyaris. Mungkin ibu-ibu juga dulu pas saya menjadi nasonak ada yang itu 15 tahun yang lalu. Apa-apa. Itu sebenarnya takdirnya Allah untuk membuktikan apa? Qulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudzillu man tasya' biyadikal khairu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah mau memuliakan seseorang hari ini boleh dia jadi orang miskin, besok harus jadi orang kaya. Tapi kalau Allah pun ingin menghinakan, hari ini dari yang kaya raya punya jabatan tinggi, besok harus menjadi apa? Narapidana. Makanya Allah takdirkan yang jadi nasonak masuk penjara dihina orang, tapi bukan berarti Allah tidak memberikan kesempatan kedua kali untuk orang bertobat. Dan alhamdulillah karena Allah saya luar biasa. Kalau manusia mungkin udah enggak, bahkan sampai hari ini saya pun masih ide, ya Allah itu korupta masih aja tampil, ya Allah itu korupta masih aja. Itu manusia. Untungnya apa? Saya sekarang hanya mau dengar kata Allah. Kalau Allah bilang itu gak benar, ya itu gak benar. Kalau kata manusia kita turutin semuanya. Adanya ibu apa? Pertama, ibu bisa pusing sendiri. Kedua, ibu bisa apa? Setengah gila. Atau bahkan ibu mungkin sampai gila karena pusing mikirin orang lain dan omongan orang lain. Makanya mendingan pikirin apa kata Allah supaya dapat cintanya Allah. Orang mau menghina gampang saja. Hari ini dia hina, besok dia lupa apa yang dia hinakan. Betul apa betul? Coba kita ingat kalau kita ngejulitin orang. Ayo, terakhir kapan ibu ngejulitin orang? Lupa. Kemarin? Semalam. Kemarin ya, alhamdulillah masih ingat, jadi bisa ditampur Allah. Tapi itulah manusia. Betul, ayo tunjuk gak apa-apa. Saya juga kadang-kadang suka terlintas ya Allah, astagfirullah. Karena semua Nabi Adam itu akan berdosa. Makanya dalam Islam Allah kasih apa? Kuncinya supaya bisa menggugurkan dosa-dosa. Termasuk apa? Hari ini hadir di kajian. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini termasuk saya diampuni semua dosa-dosa yang lalu. Karena kita hidup cuma perlu ampunan Allah. Hanya itu. Kalau Allah masih mengampuni kita, kita bersyukur, alhamdulillah. Karena kita nggak akan tahan ibu-ibu ada di neraka. Saya pastikan nggak akan tahan. Saya aja di dalam penjara saya nggak tahan, apalagi di dalam neraka. Padahal di penjara itu masih kebantu sama kipas angin. Kalau di neraka bayangkan matahari cuma sekarang aja Indonesia lagi apa? Lagi heating.
32 derajat kita udah mulai ngap-ngap. Gimana nanti? Astagfirullahaladzim. Makanya udah, mana yang pernah julid? Gak apa-apa. Kalau kita tahu dosa kita, kita bisa memperbaiki. Yang kita selalu salah adalah kita berusaha tampil menjadi orang yang tak berdosa. Betul? Kita selalu mau nampak menjadi orang yang suci. Betul? Kita mau nampak menjadi orang yang beriman. Padahal Allah kan tahu kita. Kita sekarang berusaha untuk mendapatkan cintanya Allah. Supaya apa? Allah mengampuni dosa kita. Karena ibu-ibu saya aja, kalau Allah gak tutup aib saya, gak akan ada saya di sini. Begitupun ibu-ibu. Malu kalau Allah bukakan semua aib kita. Malu ya Allah. Orang lain mungkin gak nampak apa yang kita julidin, apa yang kita bohongin, apa yang kita ngomongin jelek. Mungkin gak ada, tapi Allah kan maha tahu. Makanya hari ini mudah-mudahan kita ada di sini. Yang pertama, kalau kita cinta Allah, ikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sifatnya yang pertama gak marah, gak dendam. Jadi ibu-ibu kalau nanti diomongin jelek sama orang lain, jangan marah ya. Tuh, yakin. Kita pulang-pulang dengan ada yang gosok-gosok. Itu tadi acaranya kurang bagus ya. Acaranya begini-begini ya. Acaranya itu ya. Dari tadi begini ya. Udah gitu begini ya. Langsung panas telinga. Weh, menyala abangku. Langsung panas. Padahal belum tentu juga benar apa enggak. Betul? Tapi kita ini kadang-kadang sensitif sekali kalau dengar apa kata orang. Tadi yang saya mau cerita apa? Jangan bilang. Kalau saya mau cerita, tapi kalau ibu cerita lagi saya nggak cerita deh. Udah penasaran ya orangnya ya kan? Coba cerita aja, saya nanti nggak bakal bilang, bener ya jangan bilang ya. Tadi itu ya sebenarnya bilang. Si ibu aku yang ngomongin ibu. Siapa namanya? Saya jangan sebut namanya, nanti ibu kalau ketemu dia nggak mau ngomong. Karena saya jamin nanti saya bisa kok gitu loh. Nah pasti sebut namanya. Astagfirullah. Ya Allah ya Allah, ini saya nggak nyangka udah begini tadi ini begitu sama saya. Betul dia bilang sama saya ya. Keluar dari masjid ketemu orang yang langsung dia ngelengos yang ngeliat mukanya. Betul? Ternyata nyampe ke hati. Makanya kita jangan ya. Kalau kita nggak siap buat dengerin apa kata orang, mendingan kita nggak usah dengerin. Nah ibu-ibu makanya pilih teman. Kalau kira-kira punya teman tukang kompor ya udah nggak usah dengerin. Nggak apa-apa. Betul? Karena kompor itu bisa bikin kebakaran ibu-ibu. Betul? Rumah tangga kadang-kadang hancur gara-gara apa? Kompor betul. Berapa suhu? 36. Ya? Kalau masih 24 masih alhamdulillah. Coba yang 36, wah hari ini disiram lagi, dipanasin lagi, malamnya juga. Astagfirullahaladzim. Ya, akhirnya apa? Kita jadinya ngerumpi daripada ngaji. Habis sholat isya, bukannya Al-Quran yang diambil, tapi telepon yang diambil sama aku. Tadi saya mau tahu dong, benar gak sih sebenarnya? Soalnya saya nggak nyangka loh, dia lagi susah, ya kan? Tapi itu begitu bukan ya? Tipe kita ya, saya nih, saya ngomongin saya dulu begitu tuh. Panasan kalau dengar kata orang, udah gitu dihina orang, langsung kita bilang siapa yang ngomong gitu? Emang dia siapa? Oh nggak bisa ngomong begitu, ini kan mengenai harga diri. Betul? Betul. Harga dirinya berapa ibu-ibu? Harga dirinya. Nah kan begitu ya ujung-ujungnya. Makanya saudara kita jadi kecil saya di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dikecilkan orang nggak apa-apa. Kita direndahkan orang nggak apa-apa. Asalkan apa? Asalkan Allah nggak merendahkan kita, betul? Betul. Kalau sampai Allah merendahkan kita, ibu nggak akan kuat. Ibu-ibu dikasih sakit gigi aja udah ngeluh, betul? Betul. Baru satu yang sakit, coba kalau 32-nya. Rontok kan? Nggak bisa makan, betul? Betul.
ya kan, sampai ke kepala gimana kalau semuanya Allah Akbar kabiro. Gak langsung kurus badan, langsung apa? Udah gak bisa makan. Nah makanya ibu-ibu udah. Kalau sekarang ibu-ibu yakin bahwa cintanya Allah itu luar biasa, berarti kita harus mencintai Allah lebih luar biasa dengan mengikuti teladannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa? Insya Allah. Ibu-ibu bisa? Insya Allah. Bisa nggak marah sama orang yang udah menghina kita? Insya Allah. Sesungguhnya kalau ibu memaafkan, ibu telah membuka pintu rezeki buat diri ibu sendiri. Kalau ibu terus marah, hatinya ini ibarat kata kamar kebanyakan rongsokan, gak akan lega dan gak akan indah. Ibu kosongin hatinya, biarkan orang yang pernah membenci kita itu menjadi dosanya. Kalau ibu-ibu yang tahan sendiri, ibu-ibunya yang berdosa. Padahal sesungguhnya kalau ibu memaafkan, pahalanya dia datang ke kita. Terus kitanya apa? Kitanya makin banyak ruang untuk menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Ibu-ibu mau hatinya diisi oleh Allah? Jangan dendam. Jangan dendam ya ibu-ibu. Karena kalau ibu-ibu sulit dendam, Allah akan hadirkan ujian untuk dibenci orang, untuk diomongin orang, terus menerus sampai akhirnya ibu-ibu akan tiba pada titik, baiklah Allah, saya maafkan. Karena itu yang terjadi di Jadi Sondak tahun 4 tahun pertama saya di dalam. Kalau lihat orang yang saya bikin menzolimi saya terus jadi orang, lo kok begini sih Allah? Lo kan dia kan sebenarnya setannya. Kenapa kok dia jadi malah makin diangkat derajatnya? Ya Allah, kok begini sih? Kan dia sebenarnya malingnya. Kenapa dia yang sampai dapat posisi yang tinggi? Ada begitu. 4 tahun loh ibu. Saya berjuang untuk bisa memaafkan. Saya yakin ibu-ibu di sini pasti agak sulit memaafkan orangnya. Apa ya? Membuat nasib kita, anak-anak kita, orang tua kita menjadi sengsara. Pasti berat. Pasti berat. Tapi ibu pelan-pelan ya. Pelan-pelan ikhlas. Ikhlas. Karena saya setiap kali kalau lihat ayah saya, kalau saya lihat ayah saya kunjungan, ibu saya kunjungan, kiamat kunjungan, udah gitu mereka gerah, mereka capek. Dulu mata pertama saya selalu teringat orang yang telah menzolimi saya. Kok kalian tega sih membuat nasib anak saya yang yatim? Orang tua saya yang udah sepuh, kok kalian tega membiarkan mereka begini? Ke saya gak apa-apa. Saya gak apa-apa tidur sama-sama orang yang saya gak kenal. Bukan berhadapan mukanya tapi kakinya. Tapi cukup ke saya. Jangan ke keluarga saya, tolong. Tapi Allah memberikan satu perjalanan di mana saya harus melihat itu, menyaksikan itu. Dan cuma satu pesannya, sampai kamu mengampuni orang itu dan memaafkannya, barulah engkau akan mendapatkan hadiah dari Allah. Dulu saya selalu berpikir, kenapa? Karena saya udah gak jadi, kok saya ditaruh di blok besar, kok saya harus gabung sama yang narkoba, pembunuhan, pencurian, begal, kok saya harus ditaruh di sini? Di mana keadilan? Pasti begitu ngomongnya. Padahal Allah cuma pengen mengajarkan satu apa. Engkau ikhlaskan. Saat itu saya belum tahu apa yang akan Allah
kita bisa menemukan Allah. Bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, walaupun sesungguhnya Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Ya, Allah kasih hidayah kepada kita semua. Dan Allah janji, surat Muhammad ayat 17. Waladzina tadahu sadahu huda wa atahum taqwa. Kalau Allah udah kasih petunjuknya, Allah akan kasih ketakwaannya juga. Jadi pasti insya Allah kalau kita sudah bisa melihat petunjuknya itu, Allah yang akan bimbing untuk mendapatkan ketakwaan. Masalahnya pandangan mata kita itu suka kotor, sehingga gak bisa melihat jalannya Allah. Tertutup sama apa? Dendam, sakit hati, benci. Saya setiap kali kalau lihat Kian dulu di 4 tahun awal saya masuk penjara, yang terbesit di dalam hati dan pikiran saya hanya sakit hati. Kalau saya lihat ayah saya udah jalannya tertati karena mulai dari yang gagah sampai yang namanya udah menua, ya. Dan kan mereka melakukan itu kan gak sebentar. Mereka melakukan itu 10 tahun. 10 tahun kan waktu yang singkat. Seminggu 3 kali. Pakai panas, pakai hujan, pakai nunggu. Pakai yang harus duduk di lantai. Pakai yang harus diusir kalau jam kunjungan udah selesai. Pakai yang harus menerima kalau misalkan waktu kunjungannya udah selesai tapi masih ngantri, terus pasti lah lihat muka-muka yang gak enak dilihat. Pakai itu semua ya Allah. Tapi apa kata Allah? Kamu mau balas dendam, jangan mati diri kamu sendiri aja gak bisa. Udah, lupakan, ikhlaskan dan sabar. Itu gak mudah. Jadi kalau hari ini ada ibu-ibu yang sedang dalam ujian, sabar, bertahan, sabar, ya. Gak usah marah sama orang yang telah membuat hidup kita, yang menurut kita itu jadi berantakan. Karena mungkin orang itu menganggap hidup kita berantakan, tapi ternyata Allah menyiapkan satu keberkahan di tahun-tahun kemudian, bulan-bulan kemudian. Kita gak pernah tahu rencana Allah seperti apa. Yang Allah cuma minta apa? Sabar. Gak usah kamu marah sama orang yang telah menjahati kamu. Udah berhenti sampai di situ. Urusan dia sama Allah. Gak usah kita sumpahin, gak usah. Kalau Allah udah berkata kun fayakun, jatuh juga. Walaupun kita gak usah mendoakan orang yang menjahati kita untuk jatuh, gak usah. Dan itu perlu hati seluas benar. Tapi kalau ibu-ibu udah terbiasa, latihannya udah banyak, kesini saya sering banget juga ibu-ibu masih dihina masih. Entah kalau misalkan saya lagi bikin konten atau lagi kajian atau lagi share ke IG atau TikTok, masih ada aja yang suka keluar di komen, itu tuh Yudas Iskariot tuh lagi, itu tuh yang bikin orang tuanya sengsara tuh masih. Tapi gak apa-apa, Alhamdulillah, karena latihannya sering sama Allah. Kita udah baca aja, gak usah dihindari, gak usah. Yang penting apa? Siapkan hatimu untuk menerima semua hinaan. Karena hinaan gak akan buat kita jadi sampah, dan pujian gak akan buat kita jadi berlian. Yang buat kita jadi sampah karena akhlak kita. Yang buat kita mulia itu karena sifat-sifat kita. Jadi kalau orang mau komentar apapun tentang kehidupan kita, gak usah didengarkan. Ya ibu-ibu, nanti ibu-ibu kalau dibilangin
Ini kok sekarang agak gemuk, apa segar gitu, langsung udah pelan-pelan kepikiran. Ya kan tuh gemuk ya sekarang ya ada yang ngomongin orang ngomongin gak sampai 1 menit, kita kepikirannya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan langsung telepon. Tahu gak sih ada obat pelangsing gak sih yang bagus? Betul ibu-ibu, coba. Makanya udah, gak usah tahu didengerin. Kalau gak kita jadi pusing sendiri. Ya, ibu-ibu cukup sibukkan hari-hari ibu dengan dengerin kata Allah, dengan baca Al-Quran. Makanya ibu-ibu yang bekerja bukan masalah utamanya saja, tapi mengenai apa? Arti. Karena ketika saya udah gak sanggup. Karena gak cuma saya kan yang dihina. Yang dihina kan juga anak-anak saya. Dia gak tahu apa. Orang tua saya. Karena orang tua saya, ayah saya itu seorang rektor Universitas Negeri di Manado, dan notabene meluluskan begitu banyak mahasiswa. Tapi ketika mereka melihat itu mah profesor begitu lah, udahlah rektor anaknya sendiri pasti. Jadi ibu-ibu yakinlah sama Allah. Saya udah pengen menyerah. Tapi Allah bilang apa? Seperti ayat 46. Wala tahinu wala tahzanu. Jangan lemah. Ya, bertahan. Jangan lemah. Inna nasrullahi qarib. Pertolongan Allah sungguh dekat. Dekat kok ya, bukan cepat. Jadi jangan ngarepin harus cepat-cepat diselesaikan. Tapi kalau pertolongannya dekat, walaupun kita ada masalah kita gak terganggu, walaupun ada persoalan kita gak merasa mau gila, itu yang kita perlukan. Allah dekat dengan kita. Karena masalah yang saya utang kita itu gampang bagi Allah. Allah Maha Kaya. Masalah apa? Masalah membuat kita itu gak sakit hati gampang bagi Allah. Makanya udah ibu-ibu mulai hari ini setelah pulang dari sini, mudah-mudahan ibu punya satu tekad. Saya mau mencintai Allah karena Allah telah mencintai kita terlebih dahulu. Dan cintanya Allah sering sekali bertepuk sebelah tangan. Karena kita mengakunya cinta sama Allah, tapi kita sesungguhnya gak benar-benar cinta. Kita bahkan lebih cinta dunia ini daripada cinta Allah. Kita lebih banyak ngisi rumah kita di dunia daripada ngisi rumah kita di akhirat. Kita lebih sering bangun rumah kita, bagusin rumah kita di dunia daripada kita bagusin rumah kita di akhirat. Padahal rumah di dunia ini bakal kita tinggal ibu-ibu. Kalaupun kita tinggal ibu-ibu gak akan menikmati kalau rumah itu bukan tempat ibadah. Walhasilnya rumah itu apa? Rumah itu nanti dibagi-bagi sama ahli waris. Betul? Betul. Kalau meninggalin ibu suaminya masih ada, berarti katanya jatuh kan suami. Kalau suaminya kawin lagi, Istrinya. makanya yang gak bisa dicuri dan yang gak bisa diwariskan itu adalah harta kita di. Makanya banyak-banyak kita bukan di akhirat. Jangan Mandiri, BCA, BNI, semua tuh BSI, semua ditebel-tebelin ya kan. Tapi tabungan kita di akhirat. Sifat Nabi Muhammad SAW maksud tadi apa? Jangan marah. Kedua apa? Pemaaf. Nabi Muhammad SAW diludahi berkali-kali oleh orang kafir, ternyata tetap Nabi Muhammad berlaku baik. Saya menantangani kita untuk dicintai Allah, gak mudah, tapi hadiahnya juga. Masya Allah. Karena Allah bilang apa surat An-Nisa ayat 100. Namanya hajir fisabilillah yajid fil ardi muraqabatan wa sa'a. Allah bilang apa? Kalau engkau hijrah, aku jadikan bumi ini tempat yang lapang untukmu. Lapang untukmu. Banyak orang punya banyak tapi hidupnya gak lapang. Karena apa? Banyak yang haram. Makanya kita cari lapang aja. Kalau lapang walaupun sedikit rasanya banyak. Ya, walaupun rumah mungkin cuma sepetak, tapi rasanya apa? Kayak tinggal di istana. Daripada orang punya rumah istana tapi tinggalnya kayak di petak.
punya banyak tapi gak bisa nikmati, punya banyak tapi dinikmati oleh orang lain. Astagfirullah, itu rasanya. Ibu-ibu punya tapi dinikmati orang ini muda. Salah dengar saya gak enak loh. Makanya udah kita carinya jangan yang banyak, kita carinya yang berkah. Kalau kita cari yang berkah, insya Allah kerasa banyak. Ya bismillah ibu-ibu ya, pulang dengan keyakinan itu bahwa saya mau dicintai Allah lebih karena Allah ngasih kita banyak gratisannya. Kita yang kasih ke Allah itu banyak hitungannya. Allah kasih ginjalnya gratis ke ibu-ibu, gratis. Matanya gratis, jantungnya gratis, ususnya pakai bayar nggak? Coba saya tanya, kalau orang gagal ginjal berapa bayarnya? Jauh-jauh. Ya, makanya mudah-mudahan kita lebih banyak bersyukur hari ini. Cintanya Allah ke ibu-ibu itu luar biasa. Termasuk satu bukti cintanya Allah. Allah masih hadirkan ibu-ibu untuk datang ke tempat ini. Kakinya masih aman? Aman. Saya nggak mau lama-lama karena saya tahu 12 kemudian pasti ibu udah mulai akan geser kanan, geser kiri, ya kan? Jori dulu kaki, betul ya? Betul. Tapi bersyukur banyak orang masih di rumah sakit. Dan bisa berdiri ibu-ibu. Punya banyak harta, rumah besar, mobil banyak, tapi di mana? ICU. Astagfirullah. Azim udah, gak usah kita banyak-banyak, minta sama Allah, syukuri apa yang ada. Masalahnya kita ini kebanyakan minta daripada bersyukur, betul? Tadi masalah zuhur, banyak minta atau banyak bersyukur? Gak apa-apa. Kan kita belajar sama-sama. Saya juga sini belajar. Ya, mudah-mudahan ibu juga nanti bisa menghafal Al-Quran. Karena kalau udah hafal Al-Quran tuh enak banget ibu-ibu. Ketemu masalah, ingat ayat ini. Ketemu problem, oh iya ya bacanya surat ini. Masya Allah, Al-Quran itu yang luar biasa loh. Petunjuknya luar biasa. Gimana ibu mau sedekah, gimana ibu gak boleh riba, gimana ibu berlaku terhadap anak-anak, terhadap suami, terhadap apa. Itu tuh panduannya Al-Quran itu udah lengkap banget. Gak perlu ibu-ibu sampai ke mana cari undang-undang apa ini. Saya dulu berkeliput sama undang-undang tuh. Aduh sakit kepala saya. Ya, udah. Dari ibu-ibu baca Al-Quran, coba untuk di hafal. Walaupun gak ada perintah untuk dihafal, tapi kalau ibu-ibu udah menikmati, saya jamin ibu-ibu hafal. Coba tanggal perkawinannya, ibu-ibu hafal nggak? Hafal. Ada yang suruh hafal? Ada yang suruh hafal nggak tanggal perkawinan? Kenapa bisa hafal? Karena pakai hati. Nama mantan pacar? Yang pertama, ayo. Kan dulu sih dalam hati langsung. Kan namanya coba pakai apa? Pakai hati. Semuanya yang pakai hati itu, insya Allah bisa hafal. Jadi jangan coba-coba hafalan Al-Quran pakai otak. Saya alhamdulillah kenapa kalau ditanya Mbak Inji hafal berapa juz, bukannya saya gak mau kasih tahu. Kalau saya sekarang lagi ujian juga. Cuman ini kan semua dititipan. Saya hafal juga besok kalau mau diambil Allah juga bisa. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa itu adalah punyaku. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kepunyaan kita ini bisa jadi ibadah. Tadi cuma 3 ayat mudah-mudahan. Ibu mudah-mudahan pada hafal ayatnya. Jadi mulai masih bisa. Oh iya ya, kalau lagi sedih bacanya apa? Kalau lagi merasa oh ini kok gak enak ya kan? Oh ya udah ada ayatnya. Kalau merasa oh ya udahlah yang penting lapang aja, ada ayatnya ya kan? Kalau mau mencintai Allah, oh ikuti Nabi Muhammad, ada ayatnya gitu ya. Ibu tapi itu kan enak pulangnya. Masya Allah. Ternyata ya semua Allah udah persiapkan. Allah kasih ujian, bukan gak ada kunci jawabannya. Allah kasih ujian, beserta kunci jawabannya. Kenapa kita gak selesai sama ujian kita? Karena kita gak pernah belajar dari kunci jawabannya, yaitu Al-Quran. Jadi ibu-ibu ya, jangan pakai otak, karena otak kita terbatas. Pakai hati. Mau coba mengetes orang sejenius apapun, ibu-ibu masih ngandelin otak ibu-ibu untuk hafal?
Kalau masih kita coba ya, ibu-ibu ini kan aku belum punya 3 menit 4 menit ya, karena itu ada pertanyaan setelah ini. Tapi kita tes dulu otak kita. Sekarang saya ajak ibu-ibu untuk menghafal, ya. Karena kan kita kalau mau baca Al-Quran, hafal Al-Quran, coba deh kita tes dulu nih kalau pakai otak kita masih oke apa enggak ya. Kalau saya bilang ibu-ibu maju, nah ibu-ibu mundur, ini ya. Oke, ibu-ibu mundur. Udah dihafal, udah dihafal? Sudah? Di luar juga udah dihafal? Udah ya. Ibu-ibu mundur. Ibu-ibu maju. Maju. Bilangnya jangan mundur, bilangnya maju. Gitu ya. Ya. Tinggal bilang ibu-ibu mundur. Jangan bilangnya maju, bilangnya mundur. Ibu-ibu mundur. Ya, ibu-ibu maju. Ya, kalau saya bilang majunya 3 kali, maju. Gerakannya mundur, tetap aja ucapannya maju. Oke? Udah bisa dihafal? Ibu-ibu mundur. Ingat gak ayat yang dibaca ya? Karena begini kalau pakai ini, makanya nanti besok pakai hati. Maju. Tetap bilangnya maju, tapi gerakannya mundur. Oke? Ya, mundur. Mundur, maju. Lah makin belibet kan? Ini saya baru kasih 2 kata loh. Gimana kalau kanan kiri? Mau tambah? Nah, tabrakan semua ibu pasti saya yakin nanti ya kan? Kalau saya bilang kanan, ibu tetap kanan, tapi kadang-kadang kiri. Coba kanan. Bilangnya kanan. Kanan. Kiri. Kanan. Ini ya kan? Nah, coba yang di luar ini biar kita pada segar ya kan? Maju, mundur, kanan, kiri. Nah, itu dia. Ya, ibu-ibu pulang dari majelis taklim jangan maju, mundur, kanan, kiri yang dihafal ya. Hafalnya ayat-ayat suci Al-Quran yang tadi ya. Baik, karena nanti kita takutnya waktu asar ya. Saya punya 3 pertanyaan, 5 ya. 5 pertanyaan yang insya Allah kalau misalkan bisa dijawab dapat hadiah. Nah, di dunia insya Allah di akhirat. Betul ya? Betul. Oke. Pertanyaan pertama. Ini mah gak usah pakai panik, gak usah pakai takut, ya kan? Pertanyaannya mudah, ya kan? Angelina Sondakh lahirnya di mana? Yang mana nih? Coba ditunjuk yang mana nih? Yang mana? Ini paling depan. Ya, oke, maju ke sini nah. Sekalian dapat foto gratis. Pakai selfie, ya? Oh, ini. Nah, di mana? Australia. Oke ya, Australia jawabannya ya. Jawaban tadi sebenarnya yang dibacakan oleh MC adalah di New South Wales, Australia. Hadiahnya diberikan oleh ketua nih, Bulusya. Fotonya dulu, oke di tengah. Nah. Pakai selfie? Pakai selfie ya kan? Enak dong. Waladina tadau sadahum muda wa atahum taqwahum, itu adalah ayat keberapa surat?
Ya sudah, kalau begitu. Juz 30 terdiri dari berapa surat? Ini panitia bisa kasih jawab. Oh, oke. Hah? Oh iya, oke. Boleh apa tidak? Boleh ya? Oh, Bu Lucia mau memberikan kepada yang lain. Betul. Yang di luar. Oke, oh iya yang di luar juga ya. Oke, yang di luar ya, insya Allah ya. Juz ketiga itu dimulai dengan surat ibu-ibu daripada lihat TikTok, coba juz 3 dimulai dari surat iya, nanti dijawab sama yang ini ya. Oke. Ali Imran. Masya Allah, alhamdulillah, nggak apa-apa. Kan yang penting udah bisa foto. Ya, mana handphonenya? Nah, ayo, jawab nggak itu? Adik kesini aja, ayo. Iya, kalau dijawab nanti keluar ya. Nah, paling nggak kan walaupun jawabannya belum tepat, tapi dapat fotonya. Alhamdulillah ya. Bismillah, semuanya tuh manusia tuh punya ujiannya. Ya. Maju lagi kak. Selfie aja, selfie. Awas Bu. Masya Allah. Awas Bu, hati-hati. Dapat hadiahnya juga. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, oke. Ini berarti pertanyaan ke-3 ya. Pertanyaan ketiga sambung ayat mau? Awas Bu, hati-hati Bu. Boleh, gampang-gampang ya. Tapi kan nggak cool-cool juga. Nah, kan? Oke. Mulai dari juz 30. Oke, An-Naba 1 sampai 5 bisa? Ayo, An-Naba 1 sampai 5. Maju tadi kita nambah. Dia mau. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Ini kelas 11. Masya Allah, alhamdulillah berkah ya. Bismillah, hadiahnya adalah 50. Amin. Amin, kalau Allah kasih kan cuma 50 juta loh. Ya kan? Nah, terus sekarang pertanyaan keempat. Sambung ayat atau mau? Ayat yang tadi saya sebutkan ya. Ayat yang tadi saya sebutkan mengenai kalau engkau mencintai Allah, ikutilah Nabi Muhammad
Shallallahu Alaihi Wasallam ada di Ali Imran ayat Yang satu. nanti yang satu yang jawab mana nih? Antara dua ibu-ibu yang iya ya. Nanti ibu dapat bagiannya. Ayo, masya Allah, alhamdulillah. Ayo, 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 masya Allah. Ayo. Kalau ibu nggak mau nanti ibu yang di belakang. Kan? Ya, hadiahnya adalah. Nah, alhamdulillah ini panitianya luar biasa ya, majelis taklim Amu Hajirin ya. Ibu-ibu panitia terima kasih loh. Masya Allah, terima kasih. Dan satu lagi terakhir ya. Masya Allah. Satu lagi pertanyaan yang terakhir, oke, yang gampang-gampang aja. Nama anak saya. Nama lengkapnya. Kianu Jabar Mas Said. Kianu tuh namanya tuh ada Kianu, ini, Kianu Jabar. empat. Itu kan tiga kalau Kianu Jabar Mas Said. Ada satu lagi. Coba adik. Ada satu lagi. Jadi Kianu ini Jabar Mas Said yang lainnya. Ayo diundang dulu. Gimana? Enggak, bukan. Ada jadi dimulai dari huruf D. Kianu ini Jabar Mas Said. Ada. Nah, ada ininya nih, ada satu namanya. Satu namanya ini kalau ibu-ibu lagi mau mohon rezeki dibukakan suka sholat ini. Nah, itulah namanya. Jadi, nah itu ya. Masya Allah ya. Ini namanya itu adalah Kianu Bukan Jabar Mas Said. Mohon doanya buat anak saya ya. Soleh ya. Nah ini hadiahnya buat mamanya nanti pasti ya. Oh iya, ayo, ayo, ayo. Alhamdulillah sama-sama. Masya Allah, alhamdulillah. Yang belum kebagian nggak apa-apa. Nanti pulang itu satu ayat Al-Quran kan dapat pahala juga. Nah, jadi Bismillah ya nanti ya. Mudah-mudahan kita semua di sini betul-betul menjadi hamba-hambanya yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibu-ibu kalau saya cerita 10 tahun saya tidak dan nggak cukup 1 jam. Tapi satu aja pesannya, bahwa kalau Allah sudah mencintai hambanya, Dia akan memberikan ujian agar siapa kita bisa menemukan Allah. Kalau sudah sama Allah, ujian seberat apapun akan terasa biasa-biasa saja. Ya, hadapinya sama-sama Allah. Gak usah cari bestie, gak usah kesana kesini, ujung-ujungnya makin mumet kadang-kadang. Betul. Nah, kan? Aturannya masalah segini, jadinya segini. Nah, jadi kalau misalnya kita udah terbiasa, mudah-mudahan Allah akan gunakan kita untuk menyelesaikan semua ujian-ujian kehidupan kita. Terima kasih, saya sendiri mohon maaf apabila ada salah-salah. Panitia terima kasih, Bu Wisya terima kasih, Masya Allah. MC terima kasih, dan semua mudah-mudahan pulang. Bagi yang sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang punya utang semoga dilunasi utang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi yang tidak tenang Allah berikan ketenangan, yang tidak bahagia Allah berikan kebahagiaan. Bagi anak-anak yang ada masalah mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita semua anak-anak yang soleh dan soleha. Terima kasih kita juga bagi yang sudah
berkeluarga menjadi sakinah mawaddah warahmah. Dan yang terpenting adalah Allah ampuni semua dosa. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kabul kabul kabul.